Mas Arwono, Anda akan menjadi peserta uji nyali di lokasi yang sekarang ini. Apa kesiapan dan motivasi Anda untuk melaksanakan uji nyali ini? Kesiapan nggak ada, cuma ingin tahu. Pernahkah Anda mendengar cerita mengenai sumber air ini yang bernama Sendang Ayu? Belum. Jadi Anda sampai saat ini belum mengetahui cerita maupun misteri dari sumber air ini. Kita akan mendengar keterangan dari narasumber mengenai lokasi uji nyali pada malam ini. Selamat malam. Malam Bapak Waribi. Malam, ya. Bapak Waribi, bisa Bapak Waribi ceritakan sejarah dari sumber mata air ini? Oh iya, pada awalnya Sendang Ayu itu adalah satu sumber air yang waktu itu belum dibentuk oleh masyarakat. Itu hanya biasa-biasa saja, alami. Karena pada suatu saat ada seseorang wilayah sini, masyarakat sini yang memiliki masalah pribadi yang sangat besar. Akhirnya dia meditasi di tempat itu. Akhirnya ditemui oleh sosok makhluk, di mana makhluk itu memberikan petunjuk kepada masyarakat tersebut. Akhirnya masyarakat itu bisa bangkit lagi dari usahanya. Nah, untuk itu misteri dan mistis apa di baliknya sampai saat ini pun masyarakat sekitar sini belum bisa mengungkap karena terlalu tua atau terlalu auranya itu besar. Nah, Mas Arwono, Anda sudah mendengar keterangan dari narasumber kita. Anda masih tetap ingin melanjutkan? Masih. Terima kasih Bapak Waribi atas keterangannya. Iya. Selamat beruji nyali. Kalau Anda sudah siap, saya akan mengantarkan Anda ke lokasi uji nyali sekarang. Siap. Mas Arwono, inilah lokasi uji nyali kita. Saya akan membacakan peraturannya. Uji nyali ini akan dilaksanakan selama 2 malam. Di tempat ini, Anda ditugaskan untuk merasakan kegiatan gaib yang ada di lokasi ini. Kami menyiapkan perbekalan untuk Anda dan juga 1 batang lilin. Karena itu akan menjadi sumber cahaya serta teman Anda selama uji nyali berlangsung. Kami menempatkan beberapa kamera. Dan Anda di sana. Dan kami ingatkan agar Anda tidak bergerak di luar dari jangkauan kamera kami. Karena apabila Anda bergerak terlalu jauh dan di luar jangkauan kamera kami, maka kami tidak menjamin keamanan Anda. Dan jika ada hal-hal yang terjadi, jikalau Anda merasa tidak kuat untuk menghadapinya, silahkan melambaikan tangan ke kamera. Maka kru kami akan membantu Anda. Satu lagi, kami menambahkan helm berkamera ini, sehingga kami dapat melihat apa yang Mas Arwono lihat. Bisa dipakai? Maaf. Mas Arwono, gong sudah berbunyi. Tanda uji nyali akan dimulai. Saya ucapkan silahkan beruji nyali. Assalamualaikum. Saya datang untuk berkomunikasi dan niat tidak mengganggu. Saya hanya berinteraksi
ada di pohon ini. Dan saya mendengar suara binatang yang menyeramkan. Asah pandemi. Ini bro, reoni bro. Masih keluar asap. Asap keluar menyebar menyerupai sosok. Dan mengepul terus tinggi besar. Ya, tinggi. Bahkan dari atas ada yang melempar juga. Kumpul yang ada di sini, penghuni yang ada di sini. Mari berkumpul. Mbak Citra mengapa menilai dia sosoknya seperti apa? Sosoknya sendiri ya dalam kehidupan sehari-hari peserta kita ini dia orang yang talkatif, jadi mudah untuk berkomunikasi, sosialnya juga tinggi, jadi dia tipe yang orang yang sangat ramah, jadi mempunyai banyak teman juga. Di sini auranya sendiri agak memerah. Iya, dia ini tipe yang orangnya penasaran, memang tingkat tinggi, tapi mudah terpancing emosinya ini mudah terpancing. Berkumpul. Kembali suasana tenang. Rasanya senyap. Sebelah sana ada yang melempar. Dun, basah, adem-adem. masih belum ada yang nongol.
Yo. Bude. Bule. Kumpul omprene. Dolan ini, dolan. Kalau secara kasat mata Mbak Citra melihat apa sih yang ada di lokasi uji nyali kita ini? Energi yang ada di sekitar sini bukan dari makhluk astral, tapi justru dari dalam tanah, dari sumber energi yang ada di alam. Di situ sebenarnya banyak binatang-binatang kecil, istilahnya itu piaraan dari penghuni di situ. Jadi memang energi di satu lokasi ini mempunyai satu center yang sangat besar ya, karakter dan sendiri-sendiri. dikelilingi oleh energi yang lebih kecil seperti itu. Iya. Datanglah. Ini mbak dhewe rencange wau. Ini mbak dhewe rencange wau. Bawa kumpul begini. Kumpul nih. Baik Pak Waribi, saya akan menjemput peserta di malam pertama ini, Mbak Citra. Anda menyelesaikan uji nyali di malam pertama. Bisa Anda ungkapkan apa saja yang sudah Anda alami di malam pertama ini? Ada orang mandi di sebelah sana, tapi nggak ada objeknya. Terus ada suara aneh di sekitar ini. Terus kemudian banyak yang melempar dari arah sana. Mas Arwono, kita akan membahas apa yang sudah Anda alami di sini, di ruang kontrol nanti. Silakan. Selamat malam, Mas Arwono. Perkenalkan, ini Mbak Citra. Beliau salah satu para psikolog di Masjid Dunia Lain. Bisa Anda ceritakan apa saja yang sudah Anda lakukan di malam pertama? Malam pertama itu di sebelah kiri dari rumputan itu terdengar suara kayak orang tua. Setelah itu sebelah kolam itu ada kayak orang dijebur itu, biur, terus hilang lagi, terus suatu saat jebur lagi, biur. Nah itu ya juga ada lemparan-lemparan kecil dari belakang arah yang sebelah kanan dari tebing. Bisa dijelaskan Pak Wadibi apa yang dialami oleh peserta kita? Sebenarnya kejadian-kejadian yang di hari pertama itu memang di situ ada satu interaksi, karena dari peserta kita Pak Sarwono itu kan mempersilahkan, ayo datang, ayo ngumpul. Nah, disitulah terjadi dia itu merasa tertantang untuk mendekat ke uji nyali kita. Dan disitulah sudah ada reaksi untuk bertemunya satu energi
yang mana Pak Sarwono masih bisa aktif, dan di situ masih ada benturan-benturan. Maka benturan-benturan energi itu terciptalah suatu suara-suara yang ada di sekitar, suasana yang didengar oleh Ya. peserta kita. Dan yang dialami peserta nih Mbak Citra itu bukan suatu halusinasi sepertinya. Yang saya rasakan sendiri sebenarnya ada beberapa hal yang ada dua alternatif ini. Jadi memang kehadiran dari makhluk astral atau itu sebenarnya memang energi di tempat itu mulai aktif. Itu dia. Mulai merespon. Mulai merespon. Ini mesti ada perbedaannya dua hal. Jadi makhluk astral atau memang energi di tempat situ di tempat tersebut memang hidup. Pak Sarwono setelah mengalami hal-hal tersebut di malam pertama, apa yang Anda ingin lebih jelas lagi? Coba nanti akan saya tantang lebih daripada yang hari pertama. Oh, Anda masih jadi membuat Anda lebih penasaran Ya. di malam kedua ini. Ya. Nah, Pak Waridi, seperti kita komentar di ruang kontrol sebelumnya, apa saja yang bisa membuat energi yang ada di lokasi uji nyali ini merespon dengan kuat? Ya, Tantangan peserta. karena dari tantangan itu otomatis dari uji nyali kita kan mengeluarkan satu energi emosi. Di sini emosi, di sana merasa tertantang, sama halnya saling tarik menarik. Nah, di situ nanti akan terjadi suatu interaksi, di mana interaksi itu bisa visual dan bisa langsung masuk pada uji nyali. Di malam kedua ini Anda lebih siap? Insya Allah. Siap. Kalau Anda sudah siap, saya akan mengantarkan Anda ke lokasi sekarang. Terima kasih Pak Waridi, Ya. Mbak Citra, terima kasih. Silakan. Seperti di malam pertama, malam kedua ini kembali Anda ditugaskan untuk merasakan kegiatan gaib yang ada di lokasi ini. Gong sudah terdengar. Uji nyali segera dimulai. Dan semoga apa yang membuat Anda penasaran dapat terwujud di sini. Silakan. Kepada penghuni yang ada di sini, yang ada di Sentanai, tampakkan wujudmu. Tampakkan wujudmu. Kepada penghuni yang ada di sini, yang ada di Sentanai, tampakkan wujudmu. Tampakkan wujudmu. Masih keluar asap. Asap keluar, menyebar, menyerupai tinggi besar. Ya, ini.
berdua ini peserta kita cukup ekstrim ya, melakukan tantangan di lokasi uji nyali. Tapi tidak terjadi apa-apa nih. Kenapa bisa seperti itu? Itu memang tantangan-tantangan dia itu sudah masuk juga energinya. Tapi dibalik pribadi dia itu ada sesuatu hal itu yang mendampingi dia juga. Jadi setiap ada makhluk yang mau menginteraksi ke situ itu langsung terpental sebelum nyampe. Pada saya mencoba berkomunikasi dengan makhluk astral dan energi yang ada di lokasi, yang mereka sampaikan kepada saya adalah mereka justru menolak energi yang ada di peserta. Karena gini, peserta ini memiliki sesuatu yang dalam dirinya yang bukan asalnya dari dalam diri sendiri, tapi mungkin itu berupa benda, sesuatu yang disimpan, yang dia bawa. Itu energi yang di dalam benda itu bertolak belakang dengan energi yang ada di sekitarnya, dan warnanya itu kemerahan. Sementara energi sekitar ini warnanya kebiruan, itu energi penyembuhan, healing. Kadang-kadang baunya ini, kadang-kadang pakai Halo. Guys, dengan Guru Nora. Ayo, kita lagi, wujudmu. Yo. Ya, betul. Betul. Sip. Buah. Melihat pohon salak. Ayo, deh. Yuk. Lagi. Ya, bau menyan lagi menyengat. Oh, rasa badem-badem. Ini. Lagi di sini sekarang yang lagi bisa. Wah. Yo, seru. Ya, ini. Yo, datang lagi. Kaget. Yo, wis salah. Yo, geraki. Hari ini betul. Yang sembuh. Ada yang mau tampil? Monggo. Wah, tuh sini ditontong. Nah, iya. Oke, tekono. Oke. Amis.
Tekone. Oke. Habis. Wah. Wah. Suara kayak yang terjadi pada saat ini bau-bauan. Ya, campuran. waktu yang memang sudah selesai. Saya bersama Mbak Citra akan menyebut sebentar. Oke. Terima kasih atas penjelasannya. Ya, terima kasih. Sama-sama. Telah berhasil membuat atraksi di lokasi ini dan Anda lolos sampai waktu yang ditentukan. Tapi bisa Anda ceritakan apa saja perbedaan di antara malam pertama dan kedua? Malam yang kedua ini di sini nih kayak ada orang yang gerak-gerak, sedangkan yang pohon yang lain itu nggak gerak. Yang gerak semua itu kayak memang di sini. Pohon di bawah atau Ini di atas? pohon yang salah ini. Pohon salah. Terus sama lemparan-lemparan batu di sana. Terus Itu ke arah sini. enggak juga jatuhnya ke sana juga. Terus yang sekelebatan bayangan-bayangan sering di sini sama bau-bauan. Jadi sebenarnya saya boleh ungkapkan juga pada saat saya melihat di layar monitor untuk Bapak ini, ternyata Bapak masuk ke dalam sini ini tidak sendiri secara Bapak, tapi ada sesuatu yang kuat yang sangat bertolak belakang dengan energi di sekitar sini. Itu dia. Baiklah, Anda sudah melewati waktu uji nyali ini selama 2 malam penuh. Dan atas keberaniannya, Anda berhak mendapatkan hadiah sebesar 2 juta rupiah. Dan yang terpenting, kita menyatakan Mas Sarwono sebagai seorang pria yang sungguh-sungguh bernyali besar. Kami mengucapkan selamat kepada Anda. Iya. Berada di antara melimpahnya kekuatan alam semesta, seharusnya membawa manusia ingat bahwa alam ada karena kebesaran kuasa Sang Pencipta. Ikuti perjalanan kami selanjutnya di Masih Dunia Lain.